Roberto Baggio, kisah si rambut ekor dewa. Di bawah terik matahari California, pada musim panas 1994, seorang pria dengan rambut dikuncir berjalan perlahan menuju titik penalti. Stadion Rose Bowl di Pasadena menjadi saksi bisu momen yang akan mengubah hidupnya selamanya. Roberto Baggio, pemain yang telah membawa Italia ke final Piala Dunia dengan keajaiban demi keajaiban, kini menanggung beban seluruh negeri di pundaknya. Bola melambung tinggi melewati mistar gawang, dan impian Italia pun hancur. Namun kisah sejati, Il Divincodino, jauh melampaui momen tragis itu. Lahir di kota kecil Caldogno pada tahun 1967, Baggio muda tidak pernah menduga akan menjadi ikon sepak bola dunia. Perjalanannya dimulai di Vicenza, sebelum talentanya yang luar biasa membawanya ke Fiorentina. Di sana, kecintaan mendalam tumbuh antara si nomor 10 dan penduduk Florence. Ketika ia dijual ke rival bebuyutan, Juventus, dengan rekor transfer dunia saat itu, kemarahan pendukung Fiorentina memicu kerusuhan di jalanan. Sepak bola tanpa Baggio seperti puisi tanpa metafora, ucap seorang jurnalis Italia kala itu. Memang, permainan Baggio bukanlah sekadar tentang statistik atau trofi. Setiap sentuhannya terhadap bola adalah sebuah karya seni. Dengan kelembutan yang hampir mustahil, ia menari di antara pemain lawan, menciptakan ruang dari ketiadaan, dan menyulap bola dengan cara yang membuat pelatih dan pemain lawan hanya bisa menggelengkan kepala. Di lapangan, Baggio adalah penyihir dengan bola. Tendangan bebasnya bagai sihir yang melawan hukum fisika. Visinya menembus pertahanan terketat, dan instingnya mencium gol hampir sempurna. Pemain yang pernah membela Juventus, AC Milan, Inter, dan Bologna ini mempersembahkan 220 gol di Serie A, kompetisi yang terkenal dengan pertahanan solid. Momen terbesar Baggio datang di Piala Dunia 1994, di mana ia praktis memikul Italia di pundaknya. Gol-gol dramatis melawan Nigeria dan Bulgaria memperlihatkan kemampuannya mengubah pertandingan dalam sekejap mata. Bahkan dengan lutut yang cedera parah, ia memaksa tubuhnya melampaui batas ketahanan manusia demi sebuah trofi yang tidak pernah ia genggam. Namun sepak bola, seperti kehidupan, penuh ironi. Baggio, pencetak gol penalti paling mematikan di dunia, justru dikenang karena satu tendangan yang melambung di saat paling krusial. Saya bermimpi tentang tendangan penalti itu setiap malam selama bertahun-tahun, akunya dalam sebuah wawancara. Ketika karir Baggio menjelang senja di Brescia, ia tidak lagi secepat dulu. Namun, seperti seorang maestro musik klasik, usia justru mematangkan seninya. Dengan tubuh yang mulai rapuh, ia bermain dengan kecerdasan yang lebih tajam, melihat pola permainan yang tak terlihat oleh pemain lain. Pensiun pada 2004, Baggio meninggalkan kekosongan yang tak tergantikan dalam sepak bola dunia. Dalam era yang didominasi oleh statistik dan fisik, Baggio mengingatkan kita bahwa sepak bola, pada intinya, adalah sebuah ekspresi kreativitas manusia. Kini, bertahun-tahun setelah pensiun, legenda si rambut ekor terus hidup. Generasi baru penggemar yang bahkan belum lahir ketika ia bermain menyaksikan rekaman pertandingannya dengan takjub. Baggio bukan sekadar pemain terbaik Italia, ia adalah pengingat abadi bahwa sepak bola, pada momen-momen terbaiknya, bisa menjadi seni yang menyentuh jiwa. Seperti yang ia pernah katakan, sepak bola telah memberi saya segalanya, tetapi tidak pernah bisa memberi saya kembali apa yang telah saya berikan kepadanya, masa kecil saya. Demikianlah Roberto Baggio, seorang seniman, filosof, dan legenda yang memberi kita kenangan akan sepak bola dalam bentuknya yang paling murni dan indah.